Halo Rebanes penikmat psikopat sarang heo, yang artinya gimana kabarnya? Gimana? Tidur masih sendiri? Kayak saya dong sama guling. Sat. Lagi-lagi saya sajikan psikopat buat Anda biar naluri psikopat Anda semakin terasa. Oke, daripada banyak ngekoar di awal, siapkan handsfree kalian, simetriskan posisi rebahan kalian, tidur di pangkuan pacar kalian kalau punya. Selamat menonton dan Indro. Kisah akan berfokus kepada 4 orang sahabat yang bernama Ray, Julie, Barry, dan Helen. Mereka pergi liburan ke pantai merayakan kelulusan sekolah mereka. Seperti biasa, pasangan muda-mudi ini melakukan ritual mojok. Dan itulah kalian pasti tahu. Usai dari cik-cik, mereka berencana pulang. Di dalam mobil, Barry yang sudah terpengaruh minuman Orson cap jempol mulai bertingkah barbar. Dan tak sengaja dia menjatuhkan Orsonnya mengenai si Ray, dan tiba-tiba ya, akibat ulah Barry, Ray yang tidak fokus menabrak seseorang. Mereka mulai mengecek kondisi orang itu, dan menurut mereka dia sudah mokat. Di sini mereka saling berdebat, saling menyalahkan. Karena mereka takut dipenjara, mereka berencana membuang mayat orang itu ke laut. Mereka saling berjanji tidak akan mengungkit masalah ini, dan inilah awal petaka terjadi. Singkat cerita, 1 tahun selepas kejadian itu, Julie sudah menjadi mahasiswi di sebuah universitas. Saat Julie pulang ke rumah orang tuanya, dia mendapat surat misterius yang bertuliskan I know what you did last summer, yang artinya jangan cik-cik di pinggir pantai. Sontak saja ia langsung panik dan segera menemui teman-temannya yang terlibat dalam kejadian setahun yang lalu. Julie bertemu Helen dan mereka mencari Barry. Hi, Bar. Julie bercerita mendapat surat aneh dari seseorang dan mereka berencana mencari Ray. Yeah, almost a year now. Singkat cerita, kita diperlihatkan Barry yang sedang latihan fisik di gym terdekat. Saat latihan sudah selesai, dia beranjak mau pulang dan tiba-tiba ya, mobilnya ada yang mengendarai. Barry mengejarnya dan tiba-tiba lagi dia ditabrak mobilnya sendiri dan seseorang misterius keluar dari mobilnya. Sosok seseorang misterius itu memakai jas hitam dan bertopi dan juga membawa kail pancing. Teror dari psikopat pun terjadi. Malam pun tiba. Julie mengantar Helen pulang ke rumahnya sehabis mereka mencari petunjuk seseorang yang meneror mereka selama ini. Saat Helen masuk ke rumah, tanpa ia sadari psikopat berjas hitam itu masuk ke rumah Helen. Helen tidak menyadarinya dan dia mulai persiapan untuk bobok cantik dan tiba-tiba Hey, it's the washed up, dried out husband. ya, itu hanya saudaranya. Pagi pun tiba. Saat Helen terbangun, dia dikagetkan rambut panjang cantiknya sudah terpotong acak-acakan dan di kaca sudah tertulis tulisan San. Berpindah ke Julie. Dia mendapat telepon dari Helen agar ke rumahnya. Julie pun bergegas berangkat. Saat di tengah perjalanan, Julie seperti mendengar kresek-kresek dari dalam bagasi mobilnya. Dia pun mengeceknya dan tiba-tiba
Ya, ada mayat seseorang yang dikerubungi banyak kepiting. Karena rumah Helen tidak jauh dari situ, dia segera memberitahu teman-temannya yang sudah ada Barry di situ. Mereka kembali mengeceknya dan ya, bagasi mobil Julie kosong bersih, tidak ada apa-apa. He's just out there and he's watching us and waiting. What are you waiting for, huh? Singkat cerita, Helen mengikuti kontes Ratu Kecantikan tingkat RT. Dan Barry akan mengawasinya dari atas balkon. Saat tiba di sesi biduan menyanyikan lagu Ku Menangis, Helen melihat psikopat itu sudah ada di belakang Barry. Dan tiba-tiba, ya, Barry dieksekusi psikopat berjubah. Helen histeris, seorang polisi pun menenangkannya dan memeriksa ke atas balkon, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Saat itu juga Helen meminta diantar pulang polisi itu. Karena jalan utama sedang ada renovasi aspal Korea, mereka mencari jalan terabas. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seseorang lagi memperbaiki mobilnya. Polisi itu mengeceknya. Helen berteriak. Dan iya, psikopat itu langsung menikam polisi itu. Helen yang panik mencoba keluar dari dalam mobil yang terkunci. Helen terus berlari dalam tokonya yang di situ ada saudaranya. Helen menyuruh menutup semua akses masuk toko. Saat saudaranya mengunci pintu samping, tiba-tiba ya, psikopat itu langsung membabatnya. Helen mendengar teriakan saudaranya itu. Dia panik mencarinya. Saat dia melihat manekin yang tertutup plastik, tiba-tiba dia disergap psikopat itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Helen melompat keluar jendela. Dia berlari mendatangi orang-orang yang sedang merayakan pesta kembang api tanpa adanya COVID. Dan tiba-tiba, ya, psikopat mah cepat. Dia sudah ada di belakang Helen dan menghajar Helen. Karena keramaian yang ada di jalan itu, suara pergelutan Helen tak ada yang mendengarnya. Sudah dipastikan Helen mokat di tumpukan ban-ban itu, dan itu sangat mengebankan. Berpindah ke Julie, dia mencari Ray di dermaga. Julie malah mencurigai si Ray dan kabur darinya. Saat Ray mengejarnya, dia dijatuhkan seseorang. Dan orang itu menyuruh Julie menghubungi 911. Cuman teleponnya ada di dalam perahu. Julie pun bergegas mencarinya. Di dalam situ Julie menemukan topi yang dipakai psikopat itu dan artikel-artikel tentang mereka. Di sini Julie menyadarinya bahwa orang yang menolongnya adalah orang yang meneror mereka selama ini. Dan benar, dia adalah orang yang mereka tabrak dulu dan yang mereka buang ke laut dan ternyata masih hidup. Aksi kejar-kejaran di atas perahu pun terjadi. Di sisi lain, Ray berhasil mengejar perahu itu. Dia pun adu gelut dengan psikopat itu. Dan seperti biasa, saat fokusnya dalam pergelutan, selalu saja teriakan wanita yang bikin chaos semuanya. Dan Ray pun terjebur, namun untung dia bisa bertahan berpegangan jaring. Saat Julie sudah terpojok dan bisanya cuma teriak-teriak saja. Sumpah guys, dari tadi cuma teriak-teriak aja ini cewek. Ray yang berhasil naik perahu, dia melempar pengait jala, pas mengenai kepala psikopat itu. Psikopat mah kuat. Saat Julie mau ditebas, tangan psikopat nyangkut di tali dan Ray segera menarik tuas. Dan tiba-tiba
Ya, tangan psikopat itu pun putus. Dia tergelantung sampai jatuh ke dalam laut. Seperti biasa, polisi pun datang belakangan. Dan akhirnya hanya Ray dan Julie yang selamat dari balas dendam psikopat itu. Tamat ending yang sangat menjeritkan. Pesan-pesan dari film ini bertanggung jawablah dari setiap perbuatan, meski itu berat. Itu kurang lebih seperti ini alur filmnya. Judul ada di deskripsi. Seperti biasa, jika suka alur dari saya, silakan subrek aja. Kami selaku tim EQ 6.7 yang lagi makan bubur mengucapkan salam Ciki-ciki Indonesia.